Kalimantan ada satu bentuk seni teater, tetapi juga ada tarinya, namanya Japin Carita. Disebut Japin Carita karena ada unsur bejapinan, meskipun bejapinan yang sederhana gitu ya, japin ditambahkan dengan cerita, maka diberilah nama menjadi Japin Carita. Di dalam sejarahnya ini masih abu-abu ya, karena kalau kita baca di beberapa sumber termasuk di internet, sejarah itu masih bisa dipertanyakan ya secara akademis. Misalnya ada yang menyebut Japin Carita itu muncul di Banjarmasin tahun 1900-an. Bahkan di situ disebutkan tahun 1900. Ada yang menyebut di daerah Antasan, ada yang menyebut di daerah dekat Pasar Lama itu Kampung Arab, karena di situ banyak orang Arab. Awalnya dari setiap malam mereka berjapinan, kemudian ada cerita di dalam pertunjukan menjadi Japin Carita. Kemudian menyebar dari Kampung Arab menuju ke Antasan, menuju ke Buin, dan lain-lain. Ada yang menyebutkan seperti itu tahun 1900. Itu bisa kita pertanyakan ya, karena sejak sejarah itu rasanya kita susah untuk menelusuri. Ya, kalau Anda sekarang datang ke Buin, terutama ke Kampung Arab itu, di situ sekarang kehidupan seninya rasanya nggak ada ya, bahwa di situ dulu pernah aktif orang setiap malam berjapinan. Rasanya kok sekarang kita nggak melihat itu. Meskipun di situ dulu juga pernah ada studio rekaman yang merekam salah satunya lagu-lagu Pak Anang Ardiansah. Sumber pertama itu. Kemudian ada yang menyebut juga munculnya di Sungai Miai. Nah, Sungai Miai yang mana kita kurang tahu, karena Sungai Miai itu kan sebuah kelurahan. Ya, kalau kita nyebut Sungai Miai sekarang itu identik yang ada satu kampung di belakang Taman Budaya. Kita kalau menyebut Sungai Miai di situ, tapi di situ juga kita tidak melihat jejak-jejak bahwa di situ ada banyak seniman. Ya, dulunya kita tidak melihat itu. Kalau saya menduga, yang disebut Sungai Miai itu sebetulnya Taman Budaya, karena Taman Budaya itu masuk kelurahan Sungai Miai. Ya, Taman Budaya yang dulu namanya GOS, Gedung Olah Seni ya. Pokoknya ya sebelum jadi Taman Budaya. Saya menduganya di situ. Kemudian juga ada yang mengatakan tahun 1975 kalau nggak salah, di Margasari juga di situ ada Japin, kemudian Japin Bagisa. Kemudian tahun sekian ya, tahun 70-an itu juga di Binuang katanya juga ada. Tetapi sekali lagi kita tidak menemukan jejak itu sekarang. Nah, kembali saya menduga Japin Carita itu muncul di GOS atau Taman Budaya. Lahirnya dari situ sekitar, bahkan bayangan saya tahun 80-an. Ini asumsi saya. Mengapa? Dari jejak yang ada, pertama dari kekaryaan itu, Japin itu sampai sekarang pada umumnya diawali dengan lagu "Dengan Bismillah kami bermula, dengan Bismillah kami bermula." Terus langkahkan kanan wan jiwa, langkahkan kaki kanan wan jiwa. Lagu itu kan dari tari Japin Rantauan. Ya, bahkan seringkali Japin Carita itu diawali dan diakhiri dengan tari Japin Rantauan. Yang kita tahu tari Japin Rantauan itu dibuat oleh Pak Rajul Huda. Ya, Dr. Andes Rajul Huda, saya kenal baik, pernah wawancara dengan beliau soal ini, sehingga saya menduga munculnya Japin ya dari Pak Rajul itu. Beliau pernah menjadi kepala Taman Budaya. Nah, saya menduga pada era belum menjadi Taman Budaya atau sebelumnya ketika Taman Budaya dikepalai oleh Pak Bahtiar Sanderta, karena pada zaman Pak Bahtiar Sanderta itu juga
ada perkembangan seni yang cukup signifikan di Taman Budaya dengan dilahirkan bentuk-bentuk seni baru. Saya menduga pada saat itu juga lah lahirnya seni Jabin Carita. Nah, ini adalah dugaan-dugaan yang bisa ditelusuri secara akademis dan ini bisa menjadi penelitian ilmiah yang penting untuk bisa dilakukan oleh Anda. Begitu ya. Nah, soal sejarah. Nah, kemudian berikutnya soal pelaku seni dalam Jabin Carita. Kita juga tidak melihat Jabin Carita itu di luar Banjarmasin. Kita melihat Jabin Carita itu di Banjarmasin. Para pelaku-pelaku yang senior, yang sudah kai-kai atau yang sudah meninggal, kita tidak menemukan catatan-catatan itu. Silahkan kalau ada yang punya catatan itu menjadi penting. Setahu saya, anggaplah kelompok profesional yang bermain Jabin Carita itu yang paling senior menurut saya adalah Sanggar Lawang yang juga bermarkas di Taman Budaya. Ya, kemudian dari sisi naskah yang kita kenal, naskah yang anggaplah usianya paling tua menurut saya adalah karya-karya almarhum Bang Y.S. Agus Suseno. Saya tidak menemukan naskah-naskah yang sebelumnya, baik itu yang tidak tertulis atau yang tertulis. Nah, ini semakin menguatkan dugaan saya bahwa Jabin Carita itu ya sebenarnya lahir pada era-era itu. Nah, kemudian sekarang ini kelompok Jabin Carita lebih banyak dimainkan oleh kelompok-kelompok pelajar maupun mahasiswa, karena juga di UIN Antasari, Sanggar Bahana ya, atau Awan Bahana dulu secara rutin ya setiap tahun ada festival Jabin Carita untuk kelompok pelajar dan mahasiswa. Saya pernah menjadi salah satu narasumber dalam event itu. Dari situlah Jabin Carita berkembang di lingkungan pelajar maupun mahasiswa. Begitu, ini dari sisi pelaku. Jabin Carita karena muncul di sekolah-sekolah dan kampus sehingga dia cenderung dimainkan di Taman Budaya, di gedung ini ya, kalau di UIN Antasari itu di auditorium dengan panggung prosenium yang searah begini. Menurut saya Jabin Carita itu dengan bentuk-bentuk yang sudah ada, dia cenderung menjadi bentuk teater rakyatan, teater rakyat yang akrab. Hubungan antar pemain dengan penonton itu sebetulnya secara komunikasi tidak berjarak. Nah, bentuk-bentuk itu menurut saya akan lebih menarik kalau dipentaskan di misalnya di halaman rumah, bukan di panggung yang prosenium gitu, di panggung halaman rumah, bahkan mungkin tanpa trap, cukup panggung itu dibentuk oleh penonton itu sendiri, penonton yang duduk melingkar pemain. Bagi saya itu akan lebih asik. Kemudian ceritanya Jabin Carita seringkali memainkan masalah kehidupan sehari-hari, bukan masalah kerajaan, bukan masalah ini, tapi cenderung kehidupan sehari-hari tentang terutama masyarakat pinggiran perkotaan. Tentang misalnya naskahnya Bang Y.S. Agus Suseno ya, tentang Iluk Si Walut Putih ya, tentang cerita seorang pencuri ya, seorang pencuri yang seperti kalau di luar negeri itu ada cerita seorang pencuri tapi dia hanya mencuri ini dan itu akan diberikan pada orang-orang miskin. Peter Pan. Ada Peter Pan, Robin Hood ya, jadi cerita Robin Hood. Kemudian kalau di Sunda atau di Betawi itu ada juga cerita tentang apa sih Pitung ya, yang intinya merampok punya orang kaya, kemudian hasil rampokan itu diberikan pada orang miskin. Nah, serta si Iluk Si Walut Putih ini kan juga seorang yang penjahat, ya punya ilmu walut putih yang susah ditangkap ya. Nah, kemudian dia hanya mencuri pada orang-orang yang tidak baik. Nah, kemudian kalau nggak salah ya, saya agak-agak lupa cerita itu, tapi setahu saya tentang yang dicuri itu seorang yang bergelar haji. Jadi loh, ini haji kok dicuri, padahal haji kan orang baik. Nah, ternyata itu semacam kritikan ya, si pencuri itu melihat dia
sudah bergelar haji tapi kegiatan sehari-hari, attitude-nya ya, perilakunya tidak mencerminkan dia seorang haji. Nah, ini kan sebagai kritikan bahwa haji sebagai sebuah gelar, padahal di Arab sana sendiri nggak ada ya gelar haji, tapi di Indonesia, di Malaysia jadi gelar keagamaan. Dan pertanyaannya, apakah gelar haji itu kemudian juga mencerminkan tentang kesalehan, ya, tentang kebaikan perilaku? Nah, itu dikritik lewat naskah itu. Kita tahu orang Banjar sangat islami, dan haji, umrah itu sebagai hal, saya kira impian orang Banjar yang terbesar adalah naik haji. Ya, misalnya itu tentang haji, kemudian cerita tentang, nah, ada naskah Si Bayu kalau nggak salah, yang saya lupa judulnya, tentang langgar mau dibongkar. Maunya kan mau jadi masjid, tapi begitu ada berita langgarnya mau dibongkar, orang protes. Wah, ini bukan muslim ini, bagaimana langgar mau dibongkar? Padahal informasinya belum lengkap. Orang sudah heboh langgar mau dibongkar. Yang protes siapa? Nah, termasuk yang hari-hari jarang ke masjid, jarang ke langgar, ikut protes juga. Padahal dia hari-hari, tapi begitu dengar langgar mau dibongkar, dia ikut. Padahal dia selama ini juga jarang ke langgar. Bahkan tukang pentol pun ikut marah karena dia kan biasa jual di depan langgar itu, dia ikut protes. Ternyata dibongkar itu sebenarnya mau dijadikan masjid yang lebih besar. Nah, itu kan hal-hal yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari di Banjar. Ini menjadi menarik ya, bagaimana melalui Japin Carita kita bisa melihat, memahami, merenungkan persoalan kita sehari-hari, bahwa kita hidup bermasyarakat itu ada persoalan-persoalan dengan hubungan tetangga, ya, kemudian juga masuknya apa ya, minimarket yang waralaba itu bisa jadi kemudian warung-warung kelontong yang kecil-kecil mati, supermarket berdiri, warung tetangga kita mati gara-gara itu. Misalnya itu bisa menjadi hal-hal yang sumber cerita yang menarik dan lain-lain. Jadi melalui Japin Carita kita bisa merenungkan persoalan sehari-hari, kemudian ya asiknya bentuk-bentuk seperti itu memang dipentaskan di lingkungan masyarakat. Oleh karena itu Japin Carita ini kan selama ada mata kuliah ini di prodi kita, prodi seni pertunjukan, saya tidak mau pentasnya di kampus atau taman budaya, tapi dia masuk ke kampung-kampung, dan kita tidak tiba-tiba datang ke situ pentas, tetapi lebih baik kalau sebelum kita datang kita survei ya tentang masyarakat di situ seperti apa, ya, masyarakatnya, seleranya, kemudian masalah-masalah yang ada di lingkungan situ apa saja, diobservasi, disurvei, itu menjadi bahan untuk pementasan, sehingga melalui cerita itu orang oh ya itu seperti hidup saya, begitu, untuk menjadi renungan bersama, termasuk humor-humor yang betul-betul muncul dari lingkungan situ, ya, begitu. Nah, kemudian juga biasanya untuk berkomunikasi dengan penonton, biasanya kan para aktor sering mengatakan, "Wahai penonton." Nah, itu kan dalam rangka untuk menjaga hubungan komunikasi dengan penonton. Begitu, ini soal cerita. Nah, kemudian bagaimana ini ditampilkan dengan menarik, dengan musik, dengan tarian. Dari sisi musiknya itu kan musik Japin ya, dengan yang di awal dengan lagu Japin Ranton yang kita nyanyikan bersama tadi ya, di awal dan akhir. Ya, biasanya, ya ini kan satu, ada peluang-peluang untuk bagaimana bisa diciptakan lagu-lagu baru. Ya, lagu-lagu baru sebagai pembuka. Kemudian biasanya tari itu musik dan tari hanya dipakai untuk mengantarkan pemain masuk dan keluar adegan. Pertama semua pemain masuk ke panggung, berbaris, melakukan penghormatan. Setelah itu berbaris di belakang panggung, duduk. Kemudian siapa yang mendapat jatah main, dia akan maju dengan menari. Selesai, musik selesai, mulai berdialog, membawakan cerita. Begitu selesai dia kembali ya untuk ke belakang panggung. Nanti yang lain
menyusul. Begitu. Ada kesan monoton. Nah, menurut saya juga perlu bisa diciptakan lagi bagaimana ini menjadi semacam opera gitu. Opera jadi bisa diciptakan di dalam adegan itu para aktor itu bernyanyi. Dialog-dialog itu tidak hanya seperti kita berdialog seperti ini, tapi ada cerita dalam bentuk nyanyian. Apalagi misalnya ceritanya orang yang sedang kasmaran, dia dalam bentuk nyanyian. Bagaimana menyampaikan perasaan itu dinyanyikan sambil menari Japin. Kemudian bisa jadi nanti para pemain di belakang itu ikut menari. Saya membayangkan seperti film India itu, sehingga ini menjadi lebih hidup. Ini kemungkinan yang terbuka yang bisa dimainkan. Itu dari musiknya, dari tarinya. Nah, kemudian juga bagaimana seperti Anda ini yang punya basic tari, bisa menggarap tarinya bisa lebih hidup. Ya, kita tahu Japin bagi orang Bengkalis, mereka mengklaim Japin dari sana dan menyebar ke. Tapi yang jelas di setiap daerah itu muncul Japin dengan ragam yang berbeda-beda dari sisi nama maupun bentuk. Ya, ada yang menyebut Dana, ada yang menyebut Jepen dan lain-lain. Ini dari nama, dari sisi gerak juga Anda bisa bandingkan, misalnya Japin di Riau dengan Japin di Kalimantan Selatan, ya ada Japin Sigam, Japin Rantauan, Japin Anak Delapan, apalagi ya macam-macam. Itu kan kalau Anda bandingkan pasti berbeda. Bahkan kalau di Sumatera, saya pernah juga beberapa kali ngirim Japin di sana, sudah dikombinasikan dengan payung, sudah dikombinasikan dengan kipas, kemudian dari sisi pakaian juga ada yang mengkombinasikan dengan ala-ala ini ya, Turki, dengan ini ya, kayak rok, antara rok dan sarung, sehingga ketika berputar melebar. Bahkan narinya memang banyak yang berputar gitu. Itu saya melihat ada perkembangan ke arah sana. Kemudian juga ada yang menggunakan model-model peci panjang itu di dalam tarian Japinnya. Nah, bagaimana Japin itu kemudian menjadi bentuk Japin Carita yang nanti kostumnya juga bisa berkembang. Ada yang dengan kostum ala Banjar ya, dengan menggunakan lauk, apalagi ada yang dengan pakaian sehari-hari ya, sesuai dengan perannya. Kalau perannya menjadi seorang perawat rumah sakit, ya betul-betul pakaian seperti perawat. Kalau perannya menjadi ulama, ya ada yang dengan ini ya, kopiah, dengan baju gamis dan lain-lain. Jadi kostumnya cenderung sehari-hari. Begitu dari sisi kostum. Silahkan kalau ada pertanyaan atau pendapat yang berbeda dengan saya, silahkan tentang Japin Carita. Oke, tidak ada kaitannya dengan apa yang sudah ada atau kemungkinan ke depan, karena Anda adalah mahasiswa. Anda akan menjadi seorang intelek. Kalau sudah masuk pada perguruan tinggi itu, Anda tidak cukup hanya paham, tidak hanya cukup Anda tahu, tapi bagaimana Anda bisa bahkan mengembangkan Japin Carita itu, maupun pengembangan di dalam pembelajaran. Nah, ini yang Anda harus pikirkan baik-baik, bagaimana ketika Japin ini dimainkan oleh, nanti Anda ngajar di SMP, dengan di SMA tentu ceritanya beda-beda. Termasuk bagaimana Japin itu dimainkan di sekolah, maka tentu saja dia harus, nilai-nilai pendidikan itu harus kuat. Ini adalah, menurut saya adalah wawasan dasar, dan kemudian silahkan, kan mata kuliah ini nanti juga diiringi dengan praktek. Anda harus memainkan Japin, Anda harus mengkreasikan Japin minimal dengan naskah yang Anda sesuaikan dengan tempat pentas, Anda sesuaikan dengan penonton. Naskah yang disiapkan maupun saat Japin itu dimainkan. Salah satu bentuk teater-teater khususnya yang tradisi itu
adalah bagaimana kesenian itu bisa beradaptasi. Ya, saat pentas ada situasi-situasi yang Anda harus masukkan di dalam pertunjukan. Ya, ada masyarakat, misalnya tokoh siapa gitu, bisa dilibatkan atau minimal disapa di dalam pertunjukan. Nah, ini upaya untuk menjadikan seni bukan sebagai sesuatu yang berjarak seperti Menara Gading, tapi bagaimana seni menjadi bagian dari hidup bermasyarakat. Ya, melalui seni orang bisa merenungkan tentang persoalan sehari-hari mereka, ya, dan melalui seni orang bisa termasuk orang berkumpul bersatu rukun, ya, ketemu bersilaturahmi, menjadi ajang silaturahmi, orang datang saling kenal, saling ini, kemudian juga orang menjadi rukun, dan melalui cerita-cerita yang disajikan selain orang bisa tertawa, hiburan juga bisa merenungkan, oh ya ternyata ada persoalan-persoalan di tengah mereka yang itu juga cari solusi.